Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva dari kelas 4J Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur logam tembaga, yaitu Cu. Tembaga merupakan unsur kimia dengan lambang Cu dengan nomor atom 29 dan nomor massa 63,5. Tidak diketahui pasti siapa penemu tembaga pertama kali. Bukti arkeolog menunjukkan tembaga sudah digunakan sejak 10.000 tahun yang lalu, yaitu sejak zaman prasejarah. Tahun 1831, Michael Faraday menemukan gelombang elektromagnetik pada kawat tembaga yang ia gunakan. Dari sinilah komponen tembaga mulai dikenal luas hingga saat ini. Kata tembaga atau Suprum berasal dari bahasa Latin, yaitu Cyprium, yang berarti Pulau Siprus, di mana bangsa Romawi menambang tembaga di pulau tersebut. Hal tersebut menyebabkan logam tembaga dinamakan Cyprium, kemudian dimodifikasi menjadi cuprum, yang menjadi nama ilmiah tembaga hingga saat ini. Kita masuk ke karakteristik tembaga. Yang pertama yaitu tembaga ini memiliki warna kuning kemerah-merahan seperti pada gambar. Kemudian tembaga ini sangat mudah dibentuk nih, baik itu menjadi pipa, lembaran tipis seperti di gambar, dan juga menjadi sebuah kawat. Selanjutnya, tembaga ini memiliki karakteristik yaitu sebagai konduktor panas maupun listrik yang baik. Kita masuk kepada sifat kimia dan fisika tembaga. Sifat fisika dari tembaga yaitu yang pertama berwarna kuning atau coklat kemerahan. Kemudian ia bersifat lentur, titik lelehnya pada 1083 derajat Celcius dan titik didihnya pada 2595 derajat Celcius, dan dia mudah dibentuk dan bersifat lunak. Lanjut ke sifat kimia dari tembaga. Yang pertama yaitu tembaga ini unsur yang tidak reaktif. Kemudian ia tahan terhadap korosi. Pada suhu 300 derajat Celcius dapat bereaksi dengan oksigen, di mana dengan membentuk CuO atau tembaga 2 oksida. Dan yang terakhir yaitu dia tidak dapat bereaksi dengan alkali, tetapi dia dapat larut dalam amonia. Reaksi pembuatan tembaga. Tahapannya terdiri atas 4, yaitu pengapungan atau flotasi, pemanggangan, reduksi, dan pemurnian atau elektrolisis. Pada tahap pengapungan, biji tembaga akan dihaluskan dan dimasukkan ke dalam campuran air dan minyak. Nah, dari pengapungan ini akan diperoleh biji pekat yang mengandung 20-40% Cu. Selanjutnya tahap pemanggangan. Biji pekat hasil pengapungan akan dipanggang dan akan terjadi reaksi yaitu 4Cu2 FeS2 ditambah 9O2 menghasilkan 2Cu2S ditambah 2Fe2O3 ditambah 6SO2. Selanjutnya yaitu tahap reduksi. Cu2S yang terjadi dipisahkan dan Fe2O3 kemudian dipanaskan dan akan dialiri udara dan terjadinya reduksi menjadi logam tembaga. Reaksi yang terjadi yaitu seperti pada PPT. Selanjutnya yaitu pemurnian atau elektrolisis, di mana logam yang diperoleh dari reduksi tadi akan dimurnikan dengan cara elektrolisis. Nah, pada anoda yaitu reaksi yang terjadi Cu yang kotor akan menghasilkan Cu2+ ditambah 2E, 2 elektron. Pada katoda, Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu yang bersih. Manfaat tembaga. Nah, dalam bidang industri, tembaga bermanfaat sebagai bahan untuk kabel listrik dan kumparan dinamo, untuk penahan bangunan, untuk menambah kekerasan dan kekuatan pada mata uang, kemudian digunakan dalam industri cat, industri fungisida, dan baterai elektroda. Nah, dalam tubuh, tembaga bermanfaat sebagai pembentukan Hb dan eritrosit, pembentukan jaringan ikat, dan untuk memelihara sistem fungsi saraf.
Selain itu, pada kesehatan, tembaga juga digunakan untuk membunuh mikroba dan pada zaman sekarang digunakan untuk terapi. Senyawaan tembaga dan manfaatnya. Ada beberapa senyawa tembaga di antaranya. Yang pertama yaitu ada tembaga 2 oksida atau dikenal dengan CuO. Senyawa ini digunakan sebagai insektisida, sebagai bahan baterai, bahan penyepuh, dan bahan pewarna hitam untuk keramik. Yang kedua ada tembaga 2 sulfat atau dikenal dengan CuSO4. Senyawa ini digunakan sebagai anti lumut pada kolam renang dan memberikan warna biru pada air. Kemudian juga digunakan untuk pengawet kayu dan sebagai zat aditif dalam radiator. Yang ketiga ada tembaga 1 iodida atau CuI. Senyawa ini digunakan sebagai kokatalis, kemudian digunakan dalam penyemaian awan, menstabilkan panas pada nilon dalam industri karpet, dan sebagai sumber yodium makanan pada garam meja dan pakan ternak. Itulah tadi materi mengenai unsur tembaga. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.